penampakan apa Bu yang Ibu lihat? Ya nggak tahu warnanya sih, cuman putih. Tapi kata orang bilang itu namanya pocong gitu. Ya pernah ngelihat, pernah gitu. Kalau ada suami kan gini nanya saya, Iya. Pak itu makhluk apa? Ya nggak ada, saya aja cuman berdua sama cucu saya. Ya sekitar juga suka lihat saya, tapi saya udah tahu sama suami saya dibilangin gitu, ya udah nggak takut. Ada yang tertawa, ada yang ya banyak lah yang bincang-bincang kayak orang kita gini. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan video saya. Dan di video kali ini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke rumah yang menyendiri jauh dari tetangga, teman-teman. Kebetulan saya berada di ujung perkampungan ini. Nah, ke sana adalah area perkampungannya, dan yang akan saya tuju yaitu rumahnya di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini adalah jalan menuju ke rumahnya tersebut. Rumahnya sudah sekitar berapa tahun ya? 40 lebih katanya sudah tinggal di sana, tinggal menyendiri tanpa tetangga. Dan informasinya katanya keluarga ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis di sekitar rumahnya. Oke, seperti apa perjalanan saya menuju ke rumah tersebut? Mari kita ikuti vlog saya bersama WK Jurnal Channel. Oke, kita mulai saja berjalan menuju ke rumah keluarga yang menyendiri. Tidak ada tetangga, teman-teman. Tetangganya perkebunan sekelilingnya. Kita lihat sekelilingnya dulu ya. Ke sana perkebunan juga seperti hutan sekunder ya, hutan kecil gitu, teman-teman. Dan kesini juga sama. Jadi ini dulunya agak tinggi, teman-teman. Dulunya agak tinggi, kemudian dikeruk, diambil tanahnya, dan digunakan sebagai pembangunan jalan tol tanah ini. Dulunya ini agak tinggi ya. Dan kebetulan di depan ada satu buah rumah yang dulunya ini sempat aktif ya. Aktif, ada penghuninya, namun sekarang informasinya sudah sekitar 1 tahun kosong ini. Itu di atas. Jadi dulunya ini tingginya setinggi rumah itu tuh. Dasarannya, teman-teman. Nah, di sini juga ada para petani yang sedang mengolah area perkebunan. Oke, dan ini rumah kosongnya, kita lihat dulu ya. Oke. Ini rumah kosongnya, teman-teman. Dan yang akan saya tuju yaitu ke sini. Ini adalah rumah paling ujung, rumah paling terakhir ya, rumahnya gitu. Kalau siang sih seperti ini ramai ya oleh para petani yang sedang mengolah. Cuman kalau malam hari gimana rasanya kalau rumah menyendiri seperti ini? Oke, sini juga ada yang lagi membajak sawah, sepertinya akan diolah bagi perkebunan. Nah, ya. Oke, kita sudah dekat dengan rumahnya ya, teman-teman. Nah, itu atapnya sudah kelihatan.
dari sini. Kebetulan sebelumnya saya sudah meminta izin untuk bisa bikin vlog di sini ya. Jadi sekarang saya tinggal wawancaranya saja, ngobrol dengan pemilik rumah yang menyendiri. Oke, kita lihat dulu dari sini. Nah, ke belakang ke sana adalah area perkebunan, ada pohon mangga dan sebagainya. Nah, belakang tidak ada rumah lagi, yang nanti kita akan cek ya ke belakang rumahnya, juga ke area sini teman-teman. Nah, area sini juga itu ke sana langsung ke area hutan jati ya, juga hutan sekunder lainnya. Oke, kita lihat seperti apa view menuju ke sana sebelum kita ngobrol bersama pemilik rumahnya ini. Nih rumahnya. Nah, ke sana tidak ada rumah lagi. Kita cek, kebetulan di sini ada beberapa kendaraan dari warga yang sedang mengolah ini sawah dan perkebunannya. Nah, ke sini langsung ke area hutan jati teman-teman. Sana juga sawah dan hutan jati. Oke, kita langsung saja silaturahmi. Kita sudah melihat sekeliling dari rumah yang menyendiri ini, jauh dari tetangga yang informasinya belum teraliri aliran listrik teman-teman. Jadi karena jauh banget mungkin ya dari sana, dari perkampungan tuh teman-teman. Dari perkampungan ke sini jaraknya hampir 500 meter lebih. Mungkin itu kendala kenapa rumah ini belum teraliri listrik itu. Oke, kita langsung saja ngobrol bersama keluarga yang ada di sini. Kita gali informasi seperti apa pengalaman hidup tanpa tetangga ini. Assalamualaikum. Pintunya sih sudah terbuka, ibunya ada. Oh Bu, assalamualaikum Bu. Oke, ibunya ada tuh. Bu, mau ini Bu, mau ngobrol-ngobrol, minta waktunya boleh Bu? Boleh. Boleh. Oke, saya masuk apa di luar aja Bu? Mau masuk boleh. Oh, kita masuk aja ya, biar ibunya sambil duduk. Oke, mohon maaf nih Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Oke, kita sudah berada di dalam rumah. Ya, sebelum kita ngobrol, kita perkenalan dulu ini. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf ini. Saya. Iya. Ibu Ada. Dengan Ibu Ada. Ibu Ada ini umurnya berapa Ibu? Umurnya 59. 59 tahun umurnya. Waduh. Nah, Ibu di sini sama siapa aja Bu? Saya. Ya, di rumah ini. Anak saya bertiga. Berarti di sini bertiga Ibu? Ya, kalau sama anak-anak 5 lah. Oh, 5. Gitu. Cuman yang 2 nggak di sini? Iya, lagi main. Oh gitu. Berarti keseluruhannya ada 5 orang. 5 orang di sini ya Bu ya. Nah Ibu, yang mau saya tanyakan. Iya. Nah rumah Ibu kan jauh ya, hampir nggak ada tetangga ini ya. Iya, nggak ada. Bahkan tadi sebelum ke sini ada satu rumah, itu kan rumah kosong ya Bu ya. Iya. Itu sudah berapa tahun kosong Bu? Kosong ya udah lama. Udah lama. Oh gitu ya. Jadi benar-benar real ya Ibu, nggak ada tetangga gitu. Iya, nggak ada. Bahkan sekeliling Ibu itu ada perkebunan ya, atau pohon-pohon jati ya, pohon buah ya Bu ya, mangga gitu ya. Iya. Nah, itu Ibu sudah berapa puluh tahun tinggal di sini Bu? Di sini tuh udah berapa ya, udah dari 80, udah 42 kali. Jadi tahun 1980 Ibu udah di sini. Udah. Sekarang sudah 2022. Iya. Jadi hampir 42 tahun Bu di sini. Iya. Oh. Itu sewaktu Ibu mulai pindah ke sini. Iya. Itu ada tetangga Bu? Ada, sama orang tua satu. Ada rumahnya gitu? Ya nggak ada. Sekarang ibu saya udah meninggal. Ya rumahnya diambil sama anaknya, dibawa ke lembur gitu ke sana. Berarti di belah mana Ibu dulunya rumah? Belakang. Di belakang. Iya. Berarti dulunya 2 rumah di sini. Iya, 2. Oh, nggak ada lagi selain sama itu? Nggak ada, cuman itu doang. Oh, sekarang udah nggak ada ya Bu ya? Udah nggak ada semua. Oh, berarti sekarang Ibu benar-benar rumahnya menyendiri, jauh dari tetangga ya Bu ya?
Oh gitu, sudah 42 tahun. Iya. Oh, dulu masih sama bapak berdua. Ya sama Oh, bapak berdua. Baru gitu ya. kemarin ini baru 2 tahun lah meninggal bapak. Bapaknya tuh. Iya. Oh, jadi sekarang mah ibu sama anak-anak di Iya sini. sama anak-anak sama cucu Hmm, gitu. iya iya. Terus kegiatan ibu di sini bu? Kegiatan ya bisa saya gitu Iya. ya, cuman tanam padi, bikin bata, cuman gitu ya, Kegiatan ibu. kuli-kuli ya Oh, kegiatan saya gitu. iya iya iya. Nah Cuman ibu, gitu. kalau penerangan ibu kan tadi saya tidak lihat ada kabel listrik ke sini ya. Iya. Jadi penerangannya belum pakai listrik ini. Belum, saya Oh, masih gelap, masih tapi gelap. iya. Kalau sore saya ikutnya terus ke sana pakai aki Oh, gitu. ke kampung Iya, sana. ke rumah yang itu yang sebelah. Oh, Jadi gitu. kalau malam ya saya terang begini sama Oh, pakai casan gitu. pakai aki Iya, gitu ya. pakai aki gitu. Oh. Ya mungkin kendalanya ke ibu kan agak jauh ya bu ya, sekitar Iya. 500 meter. Iya. Mungkin kendalanya dari pihak PLN mungkin kabel ya bu ya. Ya, Kabel sama harus ada tihang ya bu iya, ya. ada tihang gitu. Kenapa ke sini belum ada listrik ya bu ya? Iya, nggak tahu. Nah ibu kan sebelum pakai tadi aki casan, berarti dulu Iya. pakai apa penerangan? Pakai apa tuh, ada damar apa tuh? Damar sama cempor ya mungkin ya. Cempor sama lilin lah gitu. Oh, Udah pakai ada dari lilin. dulu juga lilin. Iya, Iya. itu aja terangnya kalau sekarang. Penerangannya ya bu Iya. ya. Oke, kebetulan ibu siapa tadi tuh? Ibu ada. Ibu Adah ini umurnya hampir 50 lebih ya bu ya. Iya. Sudah 42 tahun teman-teman tinggal di area sini. Ini masuknya kampung apa bu kalau ke sana? Ke sana Banggala. Kalau ke Banggala. sini Ini kampung Cibiuk. Cibiuk. Iya. Walaupun hanya ada satu rumah, Iya. disebutnya kampung Cibiuk. Iya, kampung Cibiuk. Oh, Bilang yang dari dulu juga gitu. ya, desanya desa Banggala. Desa Banggala. Iya. Oh, iya iya. Kalau ke sini kan kampungnya gitu. Nah ibu, ibu kan sudah 42 tahun Iya. tinggal di sini, 42 tahun lebih ya bu ya. Iya. Tinggal di sini bersama suami mungkin ya bu ya. Sekarang Iya. suaminya udah almarhum ya bu Iya. ya. Iya. Nah ibu dulu ini ya, Hmm. ibu pernah mengalami hal-hal aneh atau hal-hal mistis, misalnya mendengar suara-suara aneh, ketemu dengan sosok-sosok aneh, itu pernah ngalamin nggak bu? Ya pernah, ngelihat pernah gitu. Kalau ada suami kan gini nanya saya, Iya. Pak itu makhluk apa? Ya nggak usah dilihat kalau kamu takut, cuman bilang gitu aja. Oh gitu. Kalau ada yang tertawa, Pak makhluk itu namanya kata kuntilanak gitu. Tapi nggak bakalan apa-apa Pak, enggak, udah baik-baik saja sama kita mah gitu, bilang bapaknya. Ya saya nggak takut, mau takut gimana saya, udah aja ngikutin suami sendiri gitu, bilangnya. Kebetulan bapak mah pemberani ya bu ya. Ya nggak tahu pemberani enggaknya saya gitu, cuman kalau ngedengar apa-apa tuh jangan banyak bilang gitu, udah aja didengar sama kuping. Kalau takut ya udah aja merem matanya gitu, cuman bilang gitu. Ya saya nggak ngebantah sama suami, ya udah. Kalau kita takut suruh tidur ya tidur, gitu, cuman gitu doang. Kalau saya cuma nanya, Pak ada apa, itu nggak ada apa-apa, cuman gitu. Tapi saya dengar lain itu kata-katanya seperti kita, itu makhluk yang halus gitu. Berarti ada suara lagi ngobrol gitu. Iya, begini. Ya biasa. Apakah gitu setan gitulah, ngomongnya suka ada yang ngirung gitu tuh. Iya. Ya gitu-gitulah. Ya udah jangan takut, itu sama-sama umat pangeran, kita umat pangeran itu umat pangeran. Udah jangan takut, biar sama-sama aja. Mau sama di sini nggak apa-apa katanya. Itu mah beda lagi. Gitu. Beda alam gitu ya. Iya beda alam, sudah cuman sama kita kedengeran doang, nggak ada jirinnya. Jangan takut. Kalau takut udah pada tidur aja deh anak-anaknya gitu, cuman bilang gitu. Ya udah saya merem sama anak-anak pada tidur. Ya kalau nggak ada bapaknya sepertinya udah pada tidur aja biar nggak ada apa-apa kedengaran sama kita. Ya Ibu sering ditinggalin sama bapak kalau malam? Kalau mau ngobor gitu bilangnya ya, paling pulang kan pagi. Oh berarti semalaman ya bu ya? Iya semalaman.
ngobor puyuh kayak kalau di kampung ya, ngobor burung ngobor gitu ya. belut Iya. atau ngobor apa aja lah, Iya. ngobor apa walang apalah banyak Iya. rupanya gitu. Iya. Kalau saya bilang takut, kalau di dalam rumah tuh nggak ada apa-apa. Kalau bilang saya takut kita nih gitu kata bapaknya, ya udah saya ditinggalin semalaman. Ya nggak ada biar ada apa nggak didengar sama saya mah, udah aja pada diam sama anak-anak gitu, pada tidur aja, mau kemana, jadi nggak ngerintanganku sama suami saya tuh, udah aja pergi mau kemana aja. Ya pokoknya ibu nurutin kata suami gitu ya. Iya. Kalau takut ya udah merem aja gitu ya. Iya gitu, cuman udah kalau takut dengan apa-apa tidur semua tidur. Aki atau bapak gitu ya. Iya. Kalau ada cucunya Aki mau cari buat ikan apa gitu, ya udah cuman merem-merem aja sayanya. Kalau mah sana jangan dekat-dekat, kita mah mau pada tidur sama anak-anak. Oh ibunya ngomong gitu? Iya, bapaknya nggak ada, jangan nakutin saya, cuman gitu. Udah pada merem semua, anak-anak suruh merem semua. Jadi tidur, jadi nggak kedengeran apa-apa tuh. Nah, kalau adanya cuman malam sama pagi yang gitu mah adanya. Enggak, ibu kan ini rumahnya jauh dari tetangga ya, jauh banget ke kampung ya, 500 meteran. Iya. Itu kan kalau siang sih biasa aja ya Bu ya. Biasa. Banyak yang bertani atau mengolah ladang. Nah kalau malam kan ibu hanya sekeluarga ya, nggak ada yang lewat. Kalau ini pergi yang nggak ada, saya aja cuman berdua sama cucu saya, udah. Iya. Berarti kalau anak-anak kemana berangkat gitu ya Bu, misalnya ke sana gitu ya, ada keperluan gitu. Berarti ibu di sini hanya berdua sama anak. Iya, cucu gitu, bukan anak gitu ya. Bukan. Nah ibu selain mendengar katanya tadi suara-suara aneh, juga ada melihat penampakan. Nah itu penampakan apa Bu yang ibu lihat? Ya nggak tahu warnanya sih, cuman putih. Tapi kata orang bilang itu namanya pocong. Gitu ya. Putih? Iya putih. Di depan rumah ibu atau di belakang? Ya mau di depan mau di belakang kalau ngelihatnya mah. Oh berarti bukan di depan aja, di sekitar rumah ibu? Ya sekitar juga suka lihat saya mah, tapi saya udah tahu sama suami saya dibilangin gitu. Ya udah nggak takut. Ada yang tertawa, ada yang ya banyak lah yang bincang-bincang kayak orang kita gini gitu. Tapi saya emang nggak ada takut sedikit pun juga. Kalau yang ketawa itu Bu, sering mendengar yang ketawa? Enggak, kalau yang ketawa itu barusan aja yang lagi habis dibongkar gitu. Wah katanya tempat kita nggak ada. Sekarang tertawa ada istri, ada laki gitulah, campur-campur lah. Berarti yang tertawa itu bukan satu orang? Ya bukan, banyak. Berarti banyak. Ya, mungkin dia kali terusik karena wilayahnya ini ya Bu ya. Rusak gitu ya. Wilayahnya dia dirusak, tempat-tempat yang nggak ada gitu. Oh gitu. Jadi dia jauh gitu dari sini. Iya. Ya kalau sekarang sepi lah. Gitu. Nah ibu selain tadi mendengar suara-suara aneh juga melihat penampakan tersebut, ibu kalau malam suka nongkrong di luar atau kalau orang Sunda mah midang ya Bu ya, suka keluar rumah nggak Bu kalau malam? Kalau malam ya saya mah kalau terang bulan ya di luar main sama anak-anak. Oh di luar? Ya iya di situ sama anak-anak. Kalau udah pengen tidur ya tidur masuk. Tapi nggak pernah lihat apapun juga. Nah itu Bu, anak-anak ibu pernah nggak diganggu oleh sosok-sosok gaib di sini Bu? Enggak. Kalau ada yang baru lewat dari jauh, nah itu suka ada gitu. Kalau orang Sunda. Maksudnya orang asing gitu. Kalau orang Sunda diturunin tuh ke itu gitu, ke orang yang bisa gitu. Ini saya orang baru katanya lewat cuma ditoel aja gitu. Nah suka ada. Kalau yang di sini enggak ada yang pernah ganggu. Apa mungkin ini sosok-sosok gaib makhluk halus di sini sudah berteman bersahabat dengan ibu? Ya iya, kalau lagi dulunya sampai sekarang nggak ada yang ganggu saya mah. Nggak ada pokoknya mah udah. Ya mungkin udah kayak gimana ya Bu ya? Kayak teman aja gitulah. Iya. Ya saya juga kalau baru itu mah saya juga takut sama Pak, takut saya. Berarti juga. Ini pengalaman ibu pertama banget ke sini. Iya. Itu ibu takut? Ya enggak.
Enggak, kan sama-sama sama suami saya gitu. Ya ada yang belain suami saya gitu, bilang apa jangan banyak ngomong gitu. Yang penting jangan didengar. Kalau takut kita tidur, udah cuman gitu perintahnya. Tapi ada perasaan takut Bu ketika enggak. Langsung berani aja gitu. Kalau karena takut, ada suami. Kalau takut saya sekarang juga kalau udah nggak ada suami makin pindah saya kalau takut. Kalau takut ya Bu ya? Iya, kalau takut pindah saya dari sini. Saya mah nggak takut. Ya udah biasa lah gitu. Iya, mungkin sudah bersahabat dengan ibu karena sudah 42 tahun. Iya gitu. Jadi sosok-sosok gaib gitu udah nggak berani lah mengganggu ibu karena kali gitu. Kalau umur sih siapa tahu ya, bukan kita yang ngatur gitu lah gitu. Nggak ada sampai sekarang juga. Kalau bukan yang lain yang lewat yang dari mana gitu baru itu hiri ke kita. Itu Bu, kalau misalkan ini ada orang ya orang baru ke sini main itu suka diganggu Bu? Enggak. Oh barangkali kan kalau ke ibu mah nggak berani ganggu ke orang baru mah, wah ini orang baru nih. Enggak. Seperti saya kan baru ke sini Bu. Enggak akan ganggu Bu. Enggak. Ya barangkali saya kan orang baru ke sini. Enggak ganggu enggak Bu. Aman ya? Iya aman. Oh gitu. Aman, sejahtera di sini. Nah ibu kan sudah 42 tahun di sini. Nah, kebetulan penerangan juga ini dulu kan belum ada listrik. Sekarang juga ibu masih menggunakan aki ya. Itu harapan ibu gimana Bu? Kalau harapan saya ya ingin terang kayak orang lain gitu. Kali aja ada milik ya. Iya. Dari mana aja gitulah milik mah. Iya. Sebab saya nggak kuat mampu beli tihang dan kabel gitu. Karena mungkin jaraknya gitu ya Bu. Jaraknya jauh gitu. Dan juga kemampuan ibu ya. Dari segi ekonomi ya Bu ya. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan ada dari pihak pemerintah ya Bu ya bisa membantu ibu itu. Kebetulan ini kan zaman sudah merdeka ya Bu ya. Kenapa warga kita masih ada yang belum teraliri listrik ya, mungkin karena dari kendala ya. Kendala ibu kan jauh banget nih, 500 meter dari sini. Mungkin kendalanya begitu Bu. Nih, kalau mungkin ibu istilahnya kumpul sama kampung sana mungkin sudah teraliri ya Bu ya. Ya udah dari dulu juga gitu. Mungkin karena kendalanya jauh juga harus ada tihang nih, beberapa tihang menuju ke sini hampir ya 5. Harus 5 tihang mah ya Bu ya. Iya 5 tihang sampai jadi ya, sampai sekarang masih ngecas aki kalau untuk penerangan malam gitu. Oh iya. Ya mudah-mudahan aja ya Bu ya. Pihak pemerintah bisa membantu ya menerangi rumah ibu biar tidak gelap kalau malam nih, biar tidak ngecas aki lagi gitu ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih banget ya. Sudah berbagi pengalaman, berbagi informasi. Mudah-mudahan Ibu secepatnya bisa mendapatkan bantuan untuk penerangan listrik di sini ya Bu ya. Dan juga semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, juga banyak rezekinya ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih. Ini ada sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Terima kasih. Iya, semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan keluarga yang tinggal menyendiri jauh dari tetangga ya. Ini tetangganya jaraknya sekitar 500 meter dan ibu ini belum teraliri listrik karena kendala jarak menuju ke rumahnya ini. Dan seperti itulah obrolannya, bahwa ibu ini sering mengalami hal-hal gaib, sering mengalami hal-hal mistis di sekitar rumahnya. Bahkan ibunya bilang, saya sudah bersahabat, saya sudah berteman dengan sosok-sosok gaib, kuntilanak, pocong dan sebagainya. Oke, sekian saja videonya. Terima kasih sudah nonton. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.